Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong. Perseteruan antara Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan Imam Besar FPI Rizik Syihab memanas. Yusril menegaskan bukti percakapan tersebut menunjukkan Rizik Syihab telah berbohong. Bahkan Yusril menjuluki Rizik Syihab sebagai raja bohong. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar, saudara, gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hasan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hasan bin Ali. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Di malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Dia kaget kan, loh Firza berarti bohong, Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus sih, saya tidak mau sakit sendiri, kayak gitu. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua kak, saya kirim ke dia. Karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunikasi bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Dengan demikian, maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Ex-Imam Besar Rizik Syihab nampaknya mulai berani menunjukkan taringnya. Rizik yang saat ini berstatus sebagai tahanan kota dalam sebuah ceramah di Tenggarai menyindir Presiden Jokowi sebagai si raja bohong. Awalnya Rizik menjelaskan tentang bahaya perang terminologi atau perang istilah. Rizik menilai saat ini terjadi fenomena di mana perbuatan yang salah malah diberikan istilah yang diperhalus. Sementara perbuatan yang baik malah diberikan cap-cap yang buruk. Ini namanya perang terminologi. Saya minta kepada Anda untuk jangan memberikan istilah-istilah yang bagus buat kejahatan. Jadi kalau ada koruptor, kadang-kadang istilah koruptor nggak bikin orang jera saat ditangkap, sudah pakai baju orangnya justru senyum, nggak ada beban di foto sebagai koruptor. Kata Rizik Syihab dalam video yang diunggah di Islamic Brotherhood TV Sabtu 19 November 2022. Jangan, karena mereka pun orang-orang jahat menjuluki ulama-ulama kita dengan julukan yang jelek-jelek ya Pak. Ulama kita disebut teroris, disebut ekstremis, disebut radikalis, istilah-istilah yang gak bagus saudara. Istilah-istilah yang jelek, pemecah belah bangsa saudara, intoleran. Coba kita lihat, seenaknya mereka memberikan gelar kepada para ulama kita yang berdakwah dengan gelar-gelar yang jelek, yang gak enak didengar saudara. Kata koruptor nggak bikin mereka jera. Cari kalimat yang bikin mereka jera, umpamanya rampok uang rakyat, rampok negara, begal ekonomi. Nah, itu kalau dikasih istilah yang begitu nanti orang jera, orang malu terangnya. Mestinya kita yang memberikan gelar kepada para penjahat dengan gelar yang jelek, yang gak enak didengar oleh telinga saudara. Supaya apa? Supaya yang belum jahat nggak jadi jahat, yang jadi jahat kapok jerah kembali untuk ke jalan Allah. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Kemudian Rizik menyoroti orang yang punya jabatan tinggi tapi hobinya berbohong dan seharusnya pantas untuk dijuluki si raja bohong. Jangan kaget kalau ada orang kerjaannya bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, setiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu. Nggak apa-apa kasih gelar si raja bohong. Nggak apa-apa saudara, dalam agama boleh. Kenapa?
karena dinasehati sudah nggak bisa, tetap bohong terus-menerus, tegas Rizik. Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong, nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah nggak bisa, diingetin udah nggak bisa, dikasih berbagai macam nasihat udah nggak bisa, tetap bohong, saudara, terus menerus bohong. Kasih nama saudara si raja bohong, si tukang bohong, biang kebohongan. Jangan orang bohong berkali-kali dikasih gelar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kasih nama saudara si raja bohong, si tukang bohong. Kasih nama saudara biang kebohongan, nggak apa-apa. Nah, jangan orang udah bohong berkali-kali dikasih gelar seperti Abu Bakar Siddiq, dikasih gelar ini seperti Umar bin Khattab, dikasih gelar lagi ini seperti Utsman ibn Affan, dikasih gelar lagi ini seperti Ali ibn Abi Thalib. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih julukan Hasan bin Ali yang mendamaikan dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas Rizik. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar saudara, gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira jelas gak? Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mendapat penghargaan internasional di bidang perdamaian Imam Hasan bin Ali Peace Prize dari Forum Perdamaian Abu Dhabi. Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi, Al-Mahfuz bin Sheikh Abdullah bin Baya mengatakan, penghargaan itu diberikan kepada tokoh yang berjasa terhadap perdamaian internasional. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hasan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hasan bin Ali. Kami di sini hari ini untuk mengantarkan penghargaan internasional Imam Hasan bin Ali 2022 untuk yang terhormat Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia. Sebuah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian secara internasional, kata Abdullah di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 7 November 2022. Dia menjelaskan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan bin Ali. Dia menjelaskan Hasan adalah sosok yang begitu dipandang di kalangan Muslim. Hasan merupakan sosok yang dipandang di kalangan umat muslim. Pasalnya, Presiden Jokowi dipercaya oleh dunia sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai. Apalagi penghargaan ini menjunjung nama Imam Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Imam Hasan bin Ali International Peace Prize 2022 to His Excellency Joko Widodo, President of Indonesia, of Hasan bin Ali, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita punya negeri saat ini saudara? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini saudara, apakah itu darurat kebohongan? Kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Perseteruan antara Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan Imam Besar FPI Rizik Syihab memanas. Yusril pun baru-baru ini mengunggah bukti percakapannya bersama Rizik Syihab. Terdapat 7 screenshot yang salah satunya menunjukkan Rizik Syihab mengatakan Prabowo lemah tentang Islam. Yusril menegaskan bukti percakapan tersebut menunjukkan Rizik Syihab telah berbohong. Bahkan Yusril menjuluki Rizik Syihab sebagai raja bohong. Bicara soal kosakata si raja bohong, belum lekang dari ingatan publik ketika sang imam besar ini terlibat perseteruan dan saling tuding dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menjelang Pilpres 2019 silam. Dalam tayangan sebuah video yang menampakkan Yusril Iza Mahendra yang belak-belakan soal Ijtima Ulama,
dan menceritakan kalau Habib Rizik Syihab mengatakan keislaman Prabowo Subianto diragukan. Pak Prabowo, kemudian wakilnya suruh pilih salah satu Ustadz Samad atau Habib Salim. Tapi setelah itu ya saya komunikasi sama Habib Rizik. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat komunikasi. Habib Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Gitu Habib Rizik. Namun pernyataan Yusril tersebut dibantah oleh Rizik yang mengatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut. Justru saat ini saya jadi bertanya-tanya, ini sebetulnya yang lebih Islami Yusril atau Prabowo? Pertama yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya. Nah, tadi sudah kita sampaikan dengan panjang lebar bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada. Itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Perseteruan berawal dari pernyataan belak-belakan Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra di salah satu media terkait Ijtima Ulama pertama akhir Juli 2018 lalu. Yusril menyebutkan acara yang ia hadiri bersama sejumlah tokoh nasional dan Rizik Syihab ini merekomendasikan bakal Capres Prabowo Subianto harus mendampingi seorang ulama. Beliau mengatakan katanya sering kontak-kontakan dengan Ana, kemudian juga Ana menyatakan bahwa Islamnya Prabowo ini tidak jelas. Maka di sini perlu kita sampaikan bahwa itu adalah bohong. Nah, jadi tidak benar. Perlu saya sampaikan, selama 2 tahun saya hijrah ke Tanah Suci ini, saya hanya pernah berkomunikasi lewat telepon dengan Pak Yusril Iza Mahendra 1 kali. Nah, itu pun bukan dalam konteks soal Prabowo, karena komunikasi ini terjadi 2 tahun yang lalu. Artinya belum ada saat itu soal pencapresan, belum ada koalisi. Karena jengkel dianggap berbohong, Yusril Iza Mahendra kemudian membongkar percakapan di WhatsApp dengan Rizik Syihab. Yusril menunjukkan kepada media bukti percakapannya dengan Rizik yang menyebut Prabowo keislamannya lemah adalah benar adanya. Yusril menunjukkan screenshot bukti tanggal dan jam komunikasinya dengan Rizik melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dialog keduanya dilakukan pada bulan September 2018 lalu. Rekomendasi ulama sebagai pendamping Prabowo ini muncul lantaran Rizik menilai latar belakang keislaman Prabowo tidak jelas. Yusril memperkuat pernyataannya ini dengan bukti salinan chat antara dirinya dengan Rizik Syihab di aplikasi WhatsApp. Dimusyawarahkan dengan baik, Yusril malah merapat ke Jokowi, datang ke istana, naik mobil golf, keliling-keliling istana, cengenges dengan presiden. Udah gitu Yusril menggerakkan cabang-cabang PBB di semua daerah deklarasi untuk Jokowi. Ini kan tidak sehat. Yusril ingin mengkondisikan seolah-olah itu permintaan arus bawah. Nah, padahal caleg-caleg PBB di mana-mana tempat mereka mendukung Prabowo Sandi, bukan mendukung Jokowi. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa mereka meninggalkan? Nah, ini kan tadi pertanyaannya, kenapa mereka nyebrang ini? Nah, kenapa mereka nyebrang? Nah, sekarang kenapa Yusril nyebrang dari Prabowo ke Jokowi? Nah, dilihat dari kronologis tadi jadi jelas karena Prabowo tidak bisa dijanjikan 26 kurun. Menurut Yusril, bila mana Rizik menyangkal pernah berkomunikasi dengannya, itu adalah dusta. Perhatikan tanggal dan jam komunikasi via WA antara Yusril dan Habib Rizik. Komunikasi bulan September 2018 itu belum 2 tahun loh. Nyata, dalam video itu Habib Rizik berbohong. Yusril dan Habib tidak pernah komunikasi membahas Prabowo seperti dikatakan Habib Rizik juga bohong, kata Yusril. Lebih lanjut, kata dia, ada hal di mana Rizik menyatakan keislaman Prabowo lemah dan di dalam lingkarannya masih banyak yang Islamofobia. Bahkan Rizik diduga turut menyeret nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam percakapan ini. Dikatakan Yusril, Rizik menyebut Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terjebak dengan SBY yang tengah berupaya melakukan propaganda melawan politik Islam. Perhatikan dalam WA di atas, Rizik yang bilang,
PS lemah tentang Islam dan lingkarannya pun masih banyak yang Islamofobia. Apalagi PS sudah terjebak dengan SBY yang sedang propaganda melawan politik Islam yang disebutnya sebagai politik integritas, beraroma sara, dan seterusnya. Ujarnya, ahli hukum tata negara ini menegaskan percakapan dia dengan Rizik Syihab dalam pesan teks dapat menjadi bukti kuat yang sulit terbantahkan. Jadi, menurutnya, dari keterangan melalui percakapan teks saja sudah dapat disimpulkan bahwa Riziklah yang berbohong. Yusril menegaskan dalam konteks ini ia tidak berbohong, maka itu perlu ia ungkap secara gamblang duduk permasalahan ini ke publik. Itu tulisan Rizik sendiri dalam WA yang jejak digitalnya bisa dijadikan bukti yang sangat sulit untuk dibantah. Pembicaraan telepon Yusril dan Rizik tidak ada rekamannya, tetapi komunikasi via WA di atas telah cukup menunjukkan bahwa Habib Rizik yang menuding Yusril berbohong. Ternyata dirinya adalah si raja bohong yang sesungguhnya, tegasnya. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Di malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Begitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono menegaskan Yusril tidak berbohong terkait pengakuannya mengenai Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo. Justru menurut Sukmo yang menuduh Yusril berbohonglah pihak yang sebenarnya menyebarkan kebohongan. Sukmo justru mempertanyakan alasan Rizik yang baru menyampaikan bantahan atas pengakuan Yusril akhir-akhir ini. Padahal menurut Sukmo pernyataan Yusril mengenai Rizik yang meragukan keislaman Prabowo itu disampaikan pada akhir tahun 2018 lalu. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan, telah terjadi perbincangan antara Prof. Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut. Dengan demikian, maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait polemik si Raja Bohong ini, Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang Sukmo Harsono mengungkapkan di masyarakat ada dugaan beredarnya video sanggahan Rizik Syihab terkait dengan penunjukan Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum Firza Husein. Sanggahan Rizik Syihab terkait pernyataannya soal keyakinan Prabowo yang diungkapkan oleh Yusril pada November lalu. Rizik Syihab membantah telah menyatakan hal tersebut. Di antaranya masyarakat menduga-duga karena Prof. Yusril telah menerima kuasa dari saudari Firza Husein. Ujar Sukmo dalam konferensi pers di Hotel Cipta Pancoran, Jakarta, Rabu 3 April 2019. Sukmo membeberkan penunjukan Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum merupakan permintaan Ibunda Firza Husein yang merupakan kader Partai Bulan Bintang. Sehingga ditunjuknya Yusril merupakan bantuan terhadap kader PBB yang saat itu masih terganjal kasus. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin.
Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi kan nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Menurut Sukmo, sangat wajar jika Firza Hussein menceritakan beberapa hal yang menyangkut kasusnya kepada Yusril. Tentunya sangat wajar apabila antara klien dan pengacara menceritakan banyak hal, menyampaikan segala sesuatunya yang kasusnya. Jelas Sukmo, karena waktunya berdempetan, baru beberapa hari lalu menerima kuasa dari Firza Hussein. Kemudian disusul dengan munculnya video ini, maka menjadi hal yang wajar apabila masyarakat mencoba menghubungkan antara apa yang disampaikan video Front TV dengan surat kuasa yang diterima dari Firza Hussein. Tambah Sukmo. Orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik, telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik. Saudara, akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik, tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik, kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan kayak mah. Saya lebih, dia bilang Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu, sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya, perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta, macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk ya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik bersatu. Firza Hussein sendiri berstatus sebagai tersangka kasus makar setelah ditangkap petugas Polda Metro Jaya di rumah orang tuanya di kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 31 Januari 2017. Firza Hussein juga tersangkut kasus dugaan chat mesum dengan Rizik Syihab. Namun kasus itu di SP3 oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, sekarang jelas sudah, maling teriak maling. Menuding Presiden Jokowi sebagai si raja bohong. Ternyata Rizik sendirilah yang paling layak menyandang gelar itu. Selanjutnya tinggal terserah publik yang menilai mana yang lebih bisa dipercaya, Rizik Syihab ataukah Yusril Iza Mahendra. Kalau akhlaknya sudah baik, maka yang akan lahir dari dirinya adalah aneka ragam kebaikan. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah Indonesia juga akan menjadi baik dan berkah. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan. Iya, saya satu dan tak. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini Kak Emma. Bayangin. Mas, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gitu. Saya bisa berteriak